وما نعانيه من ضيق ومن سقم لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم دائما أبدا على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita daripada kitab Matan Jazari. Nah, penjelasan matan-matan atau bait-bait Jazari. Nah, penjelasan matan Jazari. Daripada bait ke-9 mengenai bab makharijul huruf. Qala al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bi'ulumihi fid darain amin. Makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabaru. Artinya makhraj huruf, tempat keluarnya huruf ada 17 menurut jumhur ulama tajwid. Nah, makhraj secara bahasa adalah tempat keluar. Nah, secara bahasa. Sedangkan secara istilah makhraj adalah suatu nama atau tempat yang padanya huruf itu dibentuk atau diucapkan. Itu pengertian makhraj. Kemudian huruf secara bahasa adalah ujung atau akhir daripada segala sesuatu. Sebenarnya harf. Nah, kalau di sini baca akhirnya yang ini. Nah, maka di sini disebut dengan harf. Nah, kemudian secara istilah adalah suara yang bersumber dari makhraj muhaqqaq atau makhraj muqaddar. Nah, apa itu makhraj muhaqqaq? Apa itu makhraj muqaddar? Nah, sekarang kita jelaskan. Makhraj muhaqqaq adalah makhraj yang bersandar pada bagian-bagian tertentu daripada mulut. Seperti tenggorokan, lidah, bibir. Oke. Sedangkan makhraj muqaddar adalah makhraj yang tidak bersandar pada bagian-bagian tertentu daripada mulut. Itu hanya rongga mulut. Nah, yang keluar daripadanya huruf mad yang 3, awi, alif, waw, dan ya rongga mulut. Nah, dari sini ke sini, namanya rongga tenggorokan dan rongga yang ada di sini. Nah, rongga itu tempat yang terbuka di situ. Nah, jadi pembagian makhraj secara umum di sini disebutkan. Secara umum adalah makhraj yang meliputi makhraj khusus dan makhraj yang ada 5 itu. Apa namanya? Al-jauf, rongga, kemudian al-halq, tenggorokan, kemudian al-lisan, lidah, kemudian al-syafatan, 2 bibir, kemudian terakhir al-khayshum, rongga hidung. Nah. Kemudian makhraj secara terperinci adalah mencakupi satu makhraj. Akan tetapi dari satu makhraj ini bisa keluar 2 huruf, bisa keluar 3 huruf. Jadi contohnya tenggorokan itu kan makhraj. Tapi di tenggorokan ini ada terbagi 3 lagi, makhraj khusus. Tenggorokan ini makhraj umum. Maka makhraj khususnya apa? Ada pangkal, ada tengah, ada bagian atas. Dan di tiap bagian ini ada 2 huruf. Di sini 2, di sini 2, di sini 2. Misalnya ini yang anggaplah ini tenggorokan ya. Nah.
Kemudian ulama berbeda pendapat mengenai jumlah makhraj ketiga kelompok atau tiga pendapat. Yang pertama yang mengatakan bahwa makhraj itu ada 17 yang tercakup dalam 5 makhraj yang disebutkan secara umum tadi, secara global tadi. Nah, ini adalah mazhabnya Khalil bin Ahmad yang diikut oleh Imam Ibnul Jazari dan jumhur ulama. Maka disebutkan di bait atas sab'ata asyar makhrajul huruf, sab'ata asyar. Tempat-tempat huruf jumlahnya 17. Nah, alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Jumlah 17 ini menurut pilihan siapa? Man ikhtabar. Yang orang yang apa? Luas, mendalam pengalamannya, ilmunya mengenai ilmu bahasa Arab, ilmu tajwid, ilmu Al-Quran. Apa itu? Maka disebutkan di sini yang pertama rongga tenggorokan dan mulut adalah makhraj huruf mat yang 3. Wai, waw, alif, ya, wai. Atau awi, alif, waw, ya. Atau yau, ya, alif, waw. Baik, kemudian tenggorokan ada 3 makhraj kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua lidah ada 10 makhraj. Yang keempat bibir ada 2 makhraj. Yang kelima rongga hidung ada 1 makhraj, jumlahnya 17. Pendapat yang kedua mengatakan ada 16 makhraj yang tercakup dalam 4 makhraj yang disebutkan secara global tadi. Dan membuang makhraj jauf, rongga mulut, menjadi makhraj alif ini ketika dia membuang makhraj jauf, rongga yang sini dan rongga yang ada di sini, tempat terbuka yang ada di tenggorokan di sini itu, maka dia kembalikan huruf tersebut kepada makhraj aslinya. Apa itu? Misalnya mat kan ada berapa huruf? 3. Alif, waw, dan ya. Maka dia kembalikan alif ke makhraj hamzah. Sama. Dia kembalikan waw mat ke makhraj waw, bibir monyong. Dia kembalikan makhraj ya mat ke makhraj ya. Apa itu ya? Tengah lidah bertemu? Tengah langit. Berarti dia membuang tenggorokan dan mengembalikan huruf mat itu ke tempat-tempat yang menjadi tempat bukan muqaddar. Kalau tenggorokan tadi muqaddar namanya. Tempat apa namanya? Disebutkan tadi itu. Muhaqqaq. Nah, ini pendapatnya atau mazhabnya Imam Sibawaih, diikuti oleh Imam Asy-Syatibi. Yang menulis bait-bait Syatibiyah terhadap qiraah sab'ah. Kemudian pendapat ketiga mengatakan 14 makhraj, membuang makhraj jauf seperti pendapat kedua tadi. Kemudian apa lagi? Menjadikan makhraj lam, nun dan ra menjadi 1. Kalau mazhabnya Imam Jazari dibagi 3. Ada pas di ujung lidah, di bawahnya sedikit ada lagi, di bawahnya sedikit ada ra. Mazhab ini mengatakan ini semuanya di ujung lidah saja. Enggak dibagi-bagi. 1 saja. Jadi berapa makhrajnya? 14. Karena dia satukan nun, lam, dan ra, 1 makhraj. Kemudian membuang apa? Jauf. Jadi jumlahnya berapa? 14. Ini pendapatnya siapa? Imam Al-Farra dan Jarmi dan Kutrub. Ini semuanya andalannya bahasa Arab. Jadi bukan pendapat kaleng-kaleng. Karena dia merupakan ulama bahasa. Baik. Tapi kita mengikuti pendapat tadi yang mengatakan 17. Kita mengikuti jumhur saja. Mengikuti Imam Ibnul Jazari. Baik. Maka di sini
ketika Imam Ibnul Jazari membahas makhraj tadi dimulai apa? Bait ke-10. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi huruf maddin lil hawai tantahi. Maka adapun huruf yang keluar daripada jauf, apa itu? Alif dan wa ukhtaha, dua saudaranya. Apa itu? Waw dan ya. Huruf maddin disebut huruf mad. Lil hawai tantahi, yaitu keluar daripada rongga tenggorokan sampai berakhirnya hawa yang keluar daripada mulut. Maka Jisim jelaskan apa itu, ada alif, ada waw, ada ya. Kalau alif pasti sebelumnya fathah. Kalau kasrah pasti setelahnya ya. Kalau waw pasti berpasangan dengan dhammah. Pasangan ini setia, nggak ada yang mau berbeda. Nggak ada yang mau terpisah. Baik, maka tidak boleh kasrah dipasangkan dengan alif. Harus berpasangan dengan ya. Baik. Maka contohnya di sini qala. Qala. Apalagi yakhafu. Contoh waw yaqulu. Yaqulu. Contoh kasrah qila. Contoh ya maksudnya ya. Qila. Baik. Kemudian dikumpulkan pada kata nuhiha atau utina. Baik. Dan ini disebut dengan al-lahawiyah. Al-hawaiyah disebut dengan al-hawaiyah, bukan al-lahawiyah. Al-hawaiyah disandarkan pada hawa yang keluar, namanya hawaiyah. Ini ada gambarnya di sini, bisa lihat. Kemudian yang kedua al-halqa, tenggorokan. Maka disebutkan di sini summa liaqsal halqi hamzun ha'u thumma liwasṭihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha. Apa artinya? Summa, kemudian liaqsal halqi, pangkal tenggorokan. Tenggorokan bagian bawah yang dekat dengan arah dada. Di sini, arah dada. Makanya huruf apa? Hamzah dan ha. Nanti hamzah ini kayak a biasa. A, I, U, A. Kemudian hurufnya setelah itu apa? Huruf H. Bersaudara, satu makhraj nih. Saudara kandung. Satu tempat keluar. Ha, hi, hu, ah. Ha, nggak boleh ha, hi, hu, nggak boleh. Jadi biasanya ha harus jelas. Ha, hi, hu, ah. Harus kentara, harus murni. Terdengar dengan baik. Kemudian apalagi? Tsumma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Kemudian bagian tengah daripada rongga tenggorokan ini adalah tempat keluarnya ha dan ain. Jadi bunyinya huruf ha adalah ha, hi, hu, ah. Tidak boleh dibaca alhamdu. Kalau ada imam yang baca alhamdu, ambil diri sendiri, jangan mengikut, karena salah pasti. Harus baca alhamdu. Ha, ha, hi, hu, ah. Kemudian apa lagi? Ho. Bukan ya, salah. Ain. Oh maaf, saya sebut. A, I, U, A. I, A, I, U, A. Jadi jelas kan?
Rabbil alamin. Tidak boleh Rabbil alamin. Kalau dia baca Rabbil alamin langsung munfarid aja. Nah, ini Al-Fatihah dirubah-rubah nggak boleh. Nah, rukun yang harus baca tepat. Nah, Rabbil alamin. Kemudian berikutnya apa? Adnahu ghainun kha'uha. Ujung tenggorokan. Keluar huruf kha dan ghain. Nah, saya contohkan pengucapannya. Kha, 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 hi, hu, ih, ih, ihwah, yukhraj. Nah, jadi nggak boleh pakai ngorok. Kha, nggak boleh. Khi, nggak boleh. Khu, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, jadi harus bunyinya lembut. Karena dia berada di posisi atas ini. Nah, berarti ho. Dan dia tebal. Ho. Ho. Nggak ada getaran seperti nggak ada. Nah, bunyinya ho. Ini kalau dipanjangin untuk mengajar ya, untuk apa? Memberitahu tempatnya di mana. Ho. Ho. Hi. Hu. Ih. Nah, baik. Kemudian ghain. Gha. Ghi. Gu. El. El. Nah, ini terkumpul dalam kata atau kalimat akhi haka ilman hazahu ghairu khosir. Artinya akhi, hai saudaraku, haka ilman, ini ilmu, hazahu yang menguasainya, ghairu khosir, tidak akan merugi. Dunia akhirat. Anda baca Quran dengan tajwid, tidak akan merugi dunia akhirat. Nah, ini disebut akhi, ada hamzah. Nah, ha ada ha, haka, ilman ada ain, hazahu ada ha, ghairu ada ghain, khosir huruf kha. Nah, baik. Dan pengucapan huruf kha tidak pakai o, bukan ho. Orang Arab tidak mengenal huruf o. Yang dikenal fathah yang ditebalkan. Ingat? Fathah yang ditebalkan ini berbeda bunyinya dengan o dari dua hal. Kalau o bibir harus membulat, o. Nah, sedangkan fathah bibir tidak membulat, a. Membulat enggak? Nah, kemudian dari segi pengucapan beda antara fathah yang ditebalkan dan o. Contoh tadi ho. Ini tebal. Ho. Bibir saya tidak bulat. Nah, ho. Ho bukan ho. Nah, kalau ho itu pakai o, bibir bulat dan bunyinya beda. Nah, orang Arab tidak mengenal itu. Nah, kita pakai fathah yang ditebalkan, bukan ho tapi ho. Ho. Ho berbeda dengan ho. Nah, baik. Saya pindah ya. Udah ya, udah paham? Nah, bait berikutnya. 12. Wal qafu aqsal lisani fawqu thummal kafu asfalu. Wal qafu dan huruf qaf makhrajnya di mana? Aqsal lisani fawqu. Pangkal lidah yang atas. Nah, dekat dengan tenggorokan. Nah, kalau kita umpamakan di sini ada lidah, umpamakan ini lidah ya. Nah, di sini ada huruf qaf. Nah, maka disebut aqsal lisani, pangkal belakang itu. Fauqu ini bagian belakangnya pas. Penyebutannya ko, ti,
ku, ako. Ko, ki, ku, ako. Jadi qaf ini tidak pakai o, bukan ko, ko. Tadi sudah disebutkan ini fathah yang ditebalkan, beda dengan pengucapan huruf o. Fathah yang ditebalkan, bibirnya tidak membulat. Nah, ko. Kalau pakai o pasti bulat, ko. Dan bunyinya beda. Fathah yang ditebalkan bunyinya ko, ko, ko. Kalau pakai o, ko. Jauh beda kan? Nah, orang Arab tidak mengenal o. Mengenal fathah yang ditebalkan. Ko. Yang membuatnya tebal bukan bibir, tapi pangkal lidah ini yang terangkat ke atas. Ayo. Jadi yang buat tebal bukan bibirnya, pengarut. Walaupun ini ditarik, tak tebal. Ko. Ko. Ini nggak bulat, saya tarik malah ke atas. Tetap tebal. Ditarik ke samping juga sama. Ko, ko, ko. Nggak ada pengaruhnya. Karena yang berpengaruh pangkalnya ke atas. Baik. Begitu ya. Ko. Ko. Jadi posisi bibirnya datar aja biasa. Nggak membulat. Itu tadi hanya untuk membuktikan bahwa bibir tidak berpengaruh. Nggak usah dibuletin. Karena memang nggak pakai bulat bibir. Ko. Biasa aja. Sama dengan a. Bentuk posisinya fathah sama. A, ko. A, ko. Kemudian kasrah. Qi. Qi. Mustaqim. Cuma nggak boleh berlebihan. Mustaqim. Kalau mustaqim itu bukan di mana? Bukan di lidah, di tengah sini. Itu di tenggorokan. Mustaqim. Maka itu salah. Harus mustaqim. Beda bunyinya. Ko, qi. Bukan ko, qi. Beda ya. Ko, qi. Bukan ko, qi. Qi salah. Yang benar qi. Qi. Baik. Ku. Tebal. Ku. Ko, qi. Ku. Ako. Ako. Iko. Uko. Baik. Tsummal kafu asfalu. Kemudian huruf kaf makhrajnya asfalu, di bawahnya. Berarti kalau ini tadi di sini, maka anggaplah di sini, di bawahnya. Ini bentuk. Oke? Kalau bagian tangan misalnya, anggaplah ini dia di sini. Qaf di sini, di bawahnya kaf. Udah? Bunyinya begini. Ka, 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 ki, ki, ku, ak, ak, ak. Nanti kita jelaskan sifatnya di bagian sifat ya. Kita jelaskan dulu makhrajnya. Ka, ka. Dan tidak boleh terlalu ka. Nggak boleh. Ki, jangan. Ku, jangan. Yang biasa-biasa aja. Ka, ki, ku, ak, ak. Baik. Huruf qaf dan kaf dinamakan huruf al-lahawiyah. Ini baru namanya al-lahawiyah. Disandarkan kepada liha. Apa itu liha? Daging yang menggantung itu di tenggorokan bagian belakang tuh. Ada daging ke bawah kan, sedikit itu. Itu namanya liha. Maka dinamakan al-lahawiyah. Disandarkan ke situ. Baik. Huruf qaf ini tadi ketebalannya itu tidak berpengaruh di bibir. Jadi bibirnya nggak usah membulat. Ko. Baik. Kemudian berikutnya wal wastu fajimu shinu ya. Berikutnya wal wastu, apa itu wal wastu? Tengah lidah. Maka makhrajnya huruf jim.
huruf shin dan huruf ya. Ja, nah, berarti di sini tengah lidah. Anggaplah ini sebagai lidah. Ini tengah begini. Ini tengah naik ke langit-langit begini. Ja, 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 ji, ju, aje. Ja, ji, ju, aje. Kemudian sya sama. Naik begini. Sya, shi. Ini huruf shin, bibir juga nggak berpengaruh. Kecuali doma. Shi. Jadi diam aja. Biar wajahnya makin ganteng atau cantik. Sya. Sya, shi, shu, ash. Bibir nggak gerak kemana-mana kan? Diam aja begitu. Sya, shi, shu, ash. Kemudian huruf ya. Ya, yi, yu, ai. Baik. Ini disebut dengan asyajariyah. Syajar. Artinya syajar mulut itu tempat yang terbuka antara dua jenggot. Jenggot di mana? 1, 2. Ini kan 2 jenggot tuh. Terbuka di dalam tuh. Tengah lidah. Ini kan dia antara sini dan sini kan jenggotnya bagian sini. Terbuka itu. Kan terbuka di sini nggak ada itu kan gitu. Itu ya kalau di depan doang. Harus panjangnya di sini. Itu jenggot orang Indonesia gitu. Di depan. Kan dari sini itu kan dari sini. Dari sini ke samping. Ya kalau di sini baru cambang, tapi kalau di sini ke sini jenggot. Kalau antum di depan doang di sini. Baik. Apa lagi? Yang ke-13. Waddadu min hafati idh waliya ladrasa min aisara au yumnaha. Waddadu dan makhrajnya huruf dhad min hafatihi dari 2 tepi lidah atau salah satunya aisar au yumnaha, kanan atau kiri. In waliya ladrasa yang melurusi gigi geraham memanjang sampai makhrajnya huruf lam. Ini dia juga disebut dengan dimasukkan ke huruf syajariyah tadi itu. Baik, sekarang penyebutannya kemana? Penyebutannya huruf dhad ini tidak boleh pakai o. Bukan do. Kalau do itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, bukan. Nggak pakai o. Do. Fathah yang ditebalkan tidak pakai o. Tidak pakai o. Bunyi fathah gimana? Posisinya sama ketika menyebutkan huruf do. Do, a, do. Posisi bibir sama. Sama kan? Enggak membulat, bukan do. Tapi tetap begini. A, do. Posisinya sama karena sama-sama fathah. Baik. Kemudian tidak boleh diucapkan dengan dal yang tebal. Waladdolin. Yakin itu salah. Bukan dhad itu, dal. Jadi kalau ada yang mengatakan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yakin itu bukan dhad, itu dal yang ditebalkan. Itu salah. Harus berlatih dengan baik, bukan do. Bukan juga dhadnya orang Turki. Kalau orang Turki itu dibaca Ramazan. Artinya Ramadan. Do pakai do. Jadi nggak boleh pakai z. Atau pakai to yang punya titik. Walau wo salah. Nggak boleh bunyi wo. Dia di do. Do. Saya sekarang ucapkan 3 harakat sekaligus sukunnya.
Dha, Di, Du, Am, Fil, baik. Hah? Ini enggak. Dha, Di, Du, Fil, Jadi bukan juga ditarik ke samping. Kalau ditarik ke samping itu mengurangi kecantikan atau kegantengan, bukan walau jangan kayak gitu. Nah, itu membuat kita jelek. Nah, jadi bacanya biasa aja Nah, kalau ini ditambah begini walau itu ikut-ikut bibir. Bibir nggak ada pengaruhnya kecuali dia dhamma bu. Nah, baik. Udah jelas? Nah, saya pindah lagi. Nah, ini bait sekarang bait ke berapa? 14. Baik, halaman 32. Saya salah buka tadi. Jadi belum. Makhraj dhad itu tadi itu ada gambarnya di sini. Itu dia dari sini. Umpamakan ini lidah, maka dia memanjang dari sini. Pangkal ke depan. Pangkal ke depan. Maka bunyi istitolahnya sepanjang makhrajnya. Dari sini ke sini. Tapi tidak sampai 2 harakat. Dia tadi di sini kita memakai dua-duanya yang harus geraham itu sampai dia menempel di makhrajnya lam. Berarti tidak boleh disebutkan walau salah. Karena hanya sampai di makhrajnya lam. Makhrajnya lam itu dia apa? Gusi depan atau langit-langit depan. Walau baik. Kemudian ke-14 wallamu adnaha limuntahaha. Lam dan makhraj huruf lam adnaha tepi lidah bagian depan di sini. Nah, di sini sampai akhirnya. Sini ke sini. Umpamakan ini tadi makhrajnya huruf dhad. Ke sini. Maka lam itu dari sini ke sini. Nanti bagian depan dari sini ke sini. Ada naha limuntahaha. Udah jelas? Dari sini ke sini. Kemudian menempel ke langit depan atau gusi depan. La, li, lu, al. La, li, lu, al. Bukan la, li, lu, al. Tidak boleh lidahnya kelihatan. Tidak boleh al. Harus al. Jadi lidahnya nempel ke langit depan, gusi depan, al. Dan tipis, dia boleh lu. La, li, lu, al. Baik. Kemudian apa lagi? Di sini. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Wan nun dan adapun nun makhrajnya apa? Min tarafihi. Jadi ujung lidah tadi. Ij'alu tahta lam. Jadikanlah di bawah lam. Itu cara ngomongnya kayak gitu. Tahtu ja'alu artinya ij'alu tahta lam. Jadikanlah ya di bawah makhraj lam. Berarti kalau dia sini ini ada lam pas banget sini. Tahtanya di bawah berarti ke sini. Sudah bergeser daripada tadi ujung pas di ujung itu udah bergeser ke bawah. Ke bawah maksudnya bukan ke sini tapi ke sini. Baik. Nanti na, ni, nu, an. Na, ni, nu, an.
Kemudian apa lagi? Warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Dan makhrajnya huruf ra, yudanihi, mendekati makhraj huruf nun. Li dhahrin adkhalu, lebih masuk ke punggung ujung lidah. Ini ujung lidah punya punggung. Pas yang bengkokan di sini tuh. Itu ada gambarnya di situ kan, mudah nanti. Di sini ya pertama paling sini namanya lam, di bawahnya dikit apa nun, di bawahnya lagi ro. Huruf ro ini pengucapannya bukan o dan tidak pakai o, hanya fathah yang ditebalkan, bukan ro. Enggak ada ro, adanya ro. Bunyinya beda antara pakai o dan fathah yang ditebalkan. Kalau fathah bunyinya ro, 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 ro. Kalau o, ro, ro, ro. Jauh beda. Bukan tipis bedanya, jauh. Antara ro dan ro. Orang Arab nggak pakai o. Baik. Kemudian fathah ini timbangannya sama. A, ro, bentuknya sama. Karena sama-sama fathah. Maka nggak ada fathah yang bulat. Kalau sudah bulat, salah. Nggak ada ro. Bentuk begini ro, bukan bentuk fathah. Bentuk fathah begini. A, ro. Nah itu sama. Baik. Sekarang kasroh. Ri. Bukan ri. Kalau ri, tebal. Cara menipiskan untuk awal mempelajari ini nggak apa-apa ditarik ke sini. Dua pojok ini. Nggak apa-apa ditarik. Ri. Itu awal begitu. Saya dulu sama Syekh Nabil diajarin begitu. Pada saat diajarin mengucapin ro kasroh. Dia contoh kalau gitu, ri. Karena kalau ditarik nggak bisa tebal. Ri. Nggak bisa roi. Coba tarik. Nggak bisa roi pasti. Ri. Bisanya ri. Tapi kalau sudah terbiasa, biasa-biasa aja bentuknya. Jangan gitu lagi. Ri. Sampai ke WC belakang itu masih tekan ri. Bukan ri. Beda bunyinya. Ro, ri, ru. Di sini pakai dhamma. Dhamma harus tebal. Fathah tebal, dhammah tebal. Bunyinya ru. Bukan ru. Dalam bacaan Hafs, selain imam yang lain, kalau Warsh bisa terkadang huruf ra dhammah itu dibaca tarkik. Kalau sebelumnya ya sukun atau kasroh. Khairu. Tapi yang lain tidak mengikuti itu. Karena itu khusus untuk riwayat Warsh. Yang lain harus baca tebal. Khairu. Ru. Bukan ru. Bedanya. Ini ru tipis. Rumah. Itu tipis. Harus baca tebal. Rumah. Itu. Kalau kita memakai makhraj yang ini. Ru. Khairu. Syahru Ramadan. Syahra. Syahri. Ru. Bukan ru. Pakai ru. Ra, ri, ru, eru. Baik. Maka disebutkan tadi adapun sebagian ulama seperti Al-Farra, Qutruk dan Al-Jarmi menganggap bahwa lam, nun dan ra merupakan satu makhraj. Yaitu di ujung lidah saja, enggak dibagi-bagi ujung lidahnya. Dan ini huruf-huruf ini dinamakan dengan apa? Al-Zalqiyah. Huruf-huruf yang keluar di ujung lidah. Ini kayaknya sudah lebih setengah jam ya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan?